ini yang harus dipahami dulu, bahwa ketika kemudian Allah menakdirkan seseorang jadi pemimpin, betul. Apa sih yang keluar dari takdir Allah? Nggak ada. Semua takdir Allah. Oh iya dong, kan semua nggak akan keluar dari takdir Allah. Tapi bedakan gitu, antara apa yang ditakdirkan oleh Allah dengan apa yang diridhai Allah. Oh, menarik ini. Semua yang tidak ditakdirkan oleh Allah tidak otomatis semua Allah ridhoi. Allah menciptakan iblis kan? Itu bagian dari takdir ya. Oh iya dong. Ya. Tapi bakal kelakuan iblis begitu Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jumpa lagi bareng saya Umal Ar-Razi, masih di channel Sirah TV, channel yang menyajikan kajian seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Dan tentunya masih bersama guru kita, ada Ustadz Asep Sobari di sini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Ustadz ya. Alhamdulillah. Ini mohon maaf nih Ustadz, masih harus nge-gym. Lumayan nih kayaknya 3 kilo ada kali ya. Nggak nyampe kali lah. biar imbang harus sering gonta-ganti tangan Ustadz, biar kerasa juga kan. Ustadz, 2024 terutama di Februari ini kan masih hangat lah ya isu-isu tentang pemerintahan. Tapi panas kali. Panas malahan ya, bukan cuma hangat. Kemarin ikut terlibat juga kan Ustadz ya? Oh iya dong. Ikut kampanye juga enggak lah. Kalau kampanye nyoblos aja. Iya. Ada satu pertanyaan yang kayaknya pertanyaan saya tapi mewakili banyak orang Ustadz, tentang kekuasaan. Maksudnya gini. Kadang kalau yang berhasil mendapat kekuasaan itu adalah orang yang kita tahu misalnya solihnya, fakihnya gitu. Ya udah itu mungkin bagian dari selain nikmat juga mungkin ujian dari Allah untuk si pemimpin tadi. Tapi case-nya adalah kalau yang diberi kekuasaan itu dan memimpin kaum muslimin adalah orang-orang yang secara zahirnya tidak menampakkan keislaman. Apakah ini juga bagian dari ketika orang diberi kekuasaannya itu artinya Allah ridho, diberi nikmat mungkin atau diridhoi tadi maksudnya? Atau menunjukkan bahwa dia spesial bagi Allah gitu Allah, iya. Sehingga diberi kekuasaan gitu. Itu kayak gitu gak sih? Ya. Ini menarik kan ya pertanyaan ini. Ya. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Kita jangan salah mengartikan pemberian Allah bentuk apapun ya sebelum kita bicara kekuasaan. Karena Allah itu Mar-Rahman dan Mar-Rahim. Dan dalam hal ini rahmah ataupun kasih sayang Allah itu ada banyak peringkat, ada peringkat-peringkat lah maksudnya itu. Pada dasarnya Allah itu memang maha pengasih. Dalam arti semua dikasih Allah kok. Muslim, mukmin, kafir pun. Semua makhluknya. Okay. Semua diciptakan Allah itu berdasarkan kasih sayang Allah. Iya dong. Kata Ar-Rahman itu mengandung arti rahmah. Rahmah ammah. Rahmah yang general gitu, universal. Berlaku dalam arti diterima oleh apapun. Sampai dikatakan bagaimana seekor hewan atau binatang buas itu menyayangi anaknya. Kalau bukan karena rahmat dari Allah SWT. Itu ya. Oh iyalah, rahmat akan. Jadi bahkan tidak hanya terbatas ke manusia ya. Betul. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffat wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa rahman. Itu kan fenomena alam, itu terkait dengan burung-burung. Bagaimana burung-burung itu melayang di udara sampai ada burung-burung yang bisa tidur sambil terbang, itulah. Dan sudah ada auto ya kayak sekarang kayak mobil-mobil listrik modern kayak Tesla itu kan auto driving gitu. Jadi dia tetap terbang ke tujuannya tapi dia sambil tidur. Bagaimana masih tetap melayang tidak jatuh? Ma yumsikuhunna illa rahman, kecuali karena
kasih sayang Allah. Jadi itu berlaku. Ya, bukan hanya manusia bahkan tadi. Yeah. Semuanya. Artinya kalau kita bicara masalah sesuatu yang diterima oleh makhluk, dan dalam ini lebih spesifik manusia, gitu. Itu jangan langsung diartikan bahwa ini adalah menunjukkan keistimewaan yang diberikan itu dibanding dengan yang lain. Dasarnya enggak begitu. Dasarnya semua diberi oleh Allah. Kullan numiddu haula'i wa haula min ata'i rabbik. Semuanya dikasih. Haula wa haula. Mau yang keblinger, mau yang benar, semua dikasih oleh Allah. Min ata'i rabbik. Nah, terus memang orang kafir itu bisa makan dari mana? Kalau bukan itu juga dari Allah. Dasarnya. Nah iya. Kan gitu. Yeah. Nah, karena memang Allah memberikan kepada semuanya itu sebagai ujian. Termasuk di posisi-posisi strategis ya. Yang apapun. Memberi pengaruh ke banyak orang. Intinya apapun yang diterima oleh manusia. Wa nabluukum bil khairi wa syarri fitnah. Gitu ya. Semuanya adalah ujian kan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dasarnya gitu. Jadi kemudian kita bicara secara spesifik kekuasaan. Seseorang atau satu pihak gitu. Ketika diberi kekuasaan oleh Allah, jangan berpikir secara otomatis bahwa ini menunjukkan bahwa dia istimewa bagi Allah. Enggak otomatis begitu pemahamannya. Gitu loh. Karena yang membuat dia istimewa tidak istimewa bukan pemberian Allah itu, tapi kelakuannya, amalnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kan takwa itu adalah karyamu, amalmu, bukan posisimu, gitu loh, bukan pemberian Allah padamu. Karena tadi semua juga diberi, burung aja diberi, gitu, kan gitu. Jadi siapapun yang kemudian diberi kekuasaan, jangan pernah berpikir, gitu loh, bahwa dengan begitu dia istimewa bagi Allah, sehingga dia yang diberi kekuasaan bukan orang lain. Enggak. Kalau pemahamannya seperti tadi, bagaimana kita menerjemahkan posisi Namrud, Firaun? Iya. Bukankah mereka itu diberi kekuasaan? Luar biasa kekuasaan, bukan kekuasaan sembarangan, gitu loh. Kekuasaannya begitu powerful, gitu loh. Begitu power, superior. Gitu. Firaun tuh buat kebijakan bunuh semua anak laki-laki yang lahir tahun ini. Yeah. Nggak ada yang protes. Artinya nggak ada yang bisa beroposisi kepada dia. Artinya sangat berkuasa gitu loh. Iya. Sangat berkuasa sampai titik itu. Emang kemudian artinya itu diridhoi oleh Allah? Kan enggak. Yeah. Kan enggak gitu lah. Jadi Allah memberi apapun itu termasuk kekuasaan. Itu jangan diterjemahkan bahwa dia spesial di sisi Allah. Jangan. Salah. Gitu lah. Jadi kekuasaan itu dasarnya bukan tasyrif. Bukan anugerah yang menunjukkan bahwa dia ini mulia, terhormat. Bukan penghormatan. Wa innama taklif. Justru itu adalah beban tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah akan melihat apa yang engkau, kebijakan apa, karya apa yang akan kau lakukan dengan kekuasaan yang diamanahkan padamu. Makanya kalau tidak salah Umar bin Khattab di antara radhiyallahu ta'ala anhu, di antara pidato perdananya lah gitu ya. Setelah menjadi khalifah. Innallaha ibtalani bikum wa ibtalakum bi. Itu salah satu pernyataannya. Sesungguhnya aku sekarang menjadi khalifah ini, posisiku ini adalah ujian. Allah menguji aku, gitu, menguji aku dengan kekuasaan ini dalam posisiku sebagai pemerintah ataupun penguasa, terserah lah gitu. Atau dengan keberadaan kalian sebagai rakyatku. Bisa nggak aku sebagai pemimpin gitu, mengurusi kalian? Ini ujian bagiku. Sebagaimana ini ujian juga untuk kalian, gitu loh. Ini Allah menguji kalian loh sebagai rakyat dengan keberadaanku sebagai pemimpin kalian. Kalian meluruskan aku nggak kalau aku salah? Contohnya kayak gitu. Kan Umar selalu membuka itu, gitu loh.
bagaimana atau apa yang kalian lakukan kalau aku sudah menyimpang dalam menjalankan kekuasaan ini? Kan sampai bertanya begitu. Kami akan meluruskanmu, kan gitu. Jadi kami tidak akan taat padamu. Kami akan beroposisi dan kami akan meluruskanmu, kan gitu. Ya memang di situ kemudian dalam Islam tidak ada istilah oposisi. Abadi, gitu loh. Karena oposisi itu terhadap kekeliruan intinya. Gitu bukan terhadap golongan dan orang ya. Bukan, terhadap kekeliruan gitu loh. Pada dasarnya kalau memang tindakan ataupun kebijakannya benar, prakteknya benar, ya otomatis lah. Ngapain dalam arti di sini oposisi dalam arti berseberangan ya. Berseberangan kan gitu. Karena kita dikumpulkan oleh kebenaran kan gitu. Nah itu intinya di situ. Nah jadi ini yang harus dipahami dulu gitu loh, bahwa ketika kemudian Allah menakdirkan seseorang jadi pemimpin gitu. Nah, betul. Apa sih yang keluar dari takdir Allah? Nggak ada. Semua takdir Allah. Oh iya dong. Kan semua nggak akan keluar dari takdir Allah. Tapi bedakan gitu loh antara apa yang ditakdirkan oleh Allah dengan apa yang diridhai Allah. Kan gitu loh. Oh, menarik ini. Semua yang tidak ditakdirkan oleh Allah tidak otomatis semua Allah ridhoi. Allah menciptakan iblis kan? Itu bagian dari takdir ya. Oh iya dong. Ya. Tapi kalau kelakuan iblis begitu Allah ridho. Ya enggak lah. Oke. Rumus tuh ya kayaknya. Oke. Nah itu dia gitu. Ya, karena kan ada ruang tanggung jawab itu gitu loh. Betul bahwa segala sesuatu nggak akan keluar dari apa yang sudah Allah tetapkan. Fahadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Dua jalan itu Allah tunjukkan gitu. Cuman kan bukan berarti dua-duanya Allah ridhai kan gitu. Wa nafsi wa masawwaha qad aflaha man zakkaha. Gitu. Kalau manusia melakukan tazkiyah gitu lah, maka dia beruntung. Wa qad khaba man dassaha. Tapi kalau dia merusak, nah ini kan masalah tanggung jawab. Ini ruang tanggung jawab bagi kita gitu loh. Ruang tanggung jawab. Nah, jadi sekali lagi, iya semua takdir. Tetapi bukan berarti semua diridhai. Dan jangan pernah berpikir ketika siapapun Anda diberi kekuasaan oleh Allah itu artinya memang Anda begitu istimewa hadapan Allah. Di sisi Allah belum tentu. Belum tentu. Saya katakan belum tentu gitu loh. Karena yang membuat kita istimewa menjadi tidak istimewa bagi Anda di sisi Allah adalah karya kita, amal kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Pembuktian sih, buktikan gitu loh. Ini ruang ujian. Artinya memang ruang ujian kita beda. Kita maksudnya kita nih, saya antum, ruang ujian kita sebagai rakyat. Kita diuji, lulus enggak sebagai rakyat. Di antaranya kita membenarkan enggak kezaliman penguasa, contohnya kayak gitu. Mendukung enggak, berpihak enggak. Itu kalau kita melakukan semua itu, kita gagal. Sebagaimana penguasa itu diuji di ruang yang berbeda dengan kekuasaan itu. Dengan kekuasaan yang begitu luar biasa besar gitu. Anda bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang benar nggak? Bermaslahat nggak? Gitu loh. Anda jujur nggak? Berbohong nggak? Kan gitu. Ayo, kita sama-sama diuji loh. Kan gitu. Nah di sini yang harus kita pahami. Dasarnya dari situ. Maka kenapa kemudian di situ otomatis ada karena sama-sama diuji, ada tarik ulur gitu ya. Tarik ulur. Nah, itu yang apa namanya dijadikan kaidah gitu dalam Islam itu kan. Di satu sisi ya betul normalnya ini harus sinkron, harus harmoni gitu kan. Antara penguasa dengan rakyatnya ya. Ya kan? Makanya dalam surah An-Nisa itu ayat 58 ya, 57-58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ya'murukum, ini perintah, instruksi dari Allah, perintah. Ingat perintah dari Allah itu dasarnya wajib, harus ditunaikan. Kum, kepada kalian, para ulama mengatakan kalian di sini adalah penguasa.
Saya katakan kan ada ruang berbeda tadi. Ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian wahai para penguasa agar kalian menunaikan amanah. Sehingga semua yang berhak mendapatkan haknya. Kan itu. Atas dasar penunaikan amanah itu. Artinya dalam kekuasaan, dalam genggaman kekuasaan Anda itu sebenarnya yang Anda genggam itu sebenarnya amanah yang harus Anda tunaikan, kan gitu. Keberadaan Anda itu untuk itu. Dan keberadaan penguasa itu ketika dia berada di atas rakyatnya, rakyat itu kan nggak satu warna. Sehingga kemudian satu sama lain selalu ada gesekan dan itu wajar. Maka keberadaan penguasa itu justru untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Perbedaan-perbedaan kepentingan. Jangan sampai kemudian itu menjadi faktor yang menghancurkan gitu loh. Bagaimana kemudian dengan kekuasaan itu bisa diharmonikan gitu kan. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Maka kuncinya adil. Kalau adil semua akan ada titik temu gitu loh. Perbedaan-perbedaan ini. Nah, ini kan perintah Allah kepada penguasa. Ya. Nah, dengan penguasa yang begini, yang amanah, menunaikan amanah sehingga para penerima, gitulah, yang berhak menerima itu menerima haknya, dan kemudian perlakuan yang adil, gitu, yang diberikan oleh penguasa kepada rakyatnya. Di sini kemudian supaya harmoni, rakyat harus taat kepada pemimpin yang kayak gini. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Harmoni jadinya. Ya karena semuanya menginginkan kebaikan. Iya. Gitu loh. Penguasa melakukan apa yang harus dia lakukan, gitu loh, terhadap rakyat, sementara rakyat otomatis dengan begitu mendukung dengan taat itu. Itu membuat harmoni. Nah, tapi kan kemudian ketika tidak harmoni, dan itu mungkin, wa in tanaza'tum fi syai', gitu loh, antara rakyat dan pemimpin, gitu loh, maka di sini kan ada tarik ulur, gitu loh. Yang penting itu titik tolaknya, faruddu, titik tolaknya harus kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mau memang ingin kemaslahatan, kan gitu di situ. Ini yang terjadi dalam sepanjang sejarah kita. Ada dalam cerita kisah peradaban Islam itu ada. Banyak banget. Ya, artinya hubungan antara rakyat dengan penguasa ya sepanjang 1000 tahun lebih lah itu kan. Dalam arti positif dan negatif kemudian gitu ya. Dalam arti nggak selalu ideal gitu kan. Ya yang paling ideal jelas di masa Khulafaur Rasyidun lah, kelihatan sekali bagaimana di saat kondisi masyarakatnya sekalipun sudah bergeser tidak ideal, tetapi pemimpinnya masih sangat ideal sampai Ali bin Abi Thalib kan. Tapi setelah itu kan permasalahan pergeseran tidak hanya di rakyat gitu ya, tapi juga di pemimpin penguasa kan. Maka di situ kemudian ada tarik ulur yang para ulama kita mengkategorikannya atau memasukkannya ke dalam istilah amar ma'ruf dan nahi mungkar kan, di situ intinya. Nah, selama itu masuk kategori kemungkaran, maka kemudian mereka beroposisi dengan berbagai pendekatan ataupun cara gitu ya. Nah, akibat dari pergesekan ini kan tidak selalu dalam skala yang kecil, tapi juga ada yang skala besar. Itu kan terjadi ledakan-ledakan, ada jatuh bangun dinasti gitu kan, satu dinasti runtuh kemudian. Nah, ini harus kita pahami karena disitulah ada sebenarnya tatanan, ada sunnatullah lah ya gitu, yang harus kita pelajari sebagai hikmah. Oke. Dan itu ada yang mencatat, mendokumentasikan saat ya? Ya para sejarawan secara umum mendokumentasikan, tapi yang penting bukan sekedar mendokumentasikan, tapi juga katakanlah mengekstrak dari pengalaman-pengalaman sejarah itu menjadi kaidah-kaidah ataupun hikmah-hikmah berupa sunnatullah itu. Itu yang menurut saya penting, dan disinilah letak pentingnya buku Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Itu baik karya atau namanya sangat populer kayaknya saat ya. Wah, banget populernya gitu ya. Tapi yang kalau ini pengetahuan saya, Ibnu Khaldun tuh yang paling populer
mukhodimahnya? Atau sebenarnya ada juga karya-karya lain yang sebenarnya Ibnu Khaldun itu secara pribadi ya sebagai sosok dia itu kan populer, di masanya populer gitu lah. Ibnu Khaldun itu bukan tokoh apa istilahnya yang biasa-biasa saja ataupun tidak punya reputasi kemudian dimunculkan. Kan kalau karyanya Ibnu Khaldun terutama Muqaddimah ini di sini disebut oleh Profesor Imaduddin Khalil ya, dalam 200 tahun baru digarap serius. Padahal bukunya sudah kurang lebih 700 tahun ya. Jadi 500 tahun itu bukunya tenggelam. Mungkin ada yang berpikir bahwa Ibnu Khaldun sebelumnya ya memang tidak terkenal, baru terkenalnya 200 tahun belakangan, dan itu pun Barat yang kemudian mengangkat Ibnu Khaldun gitu ya. Sebenarnya enggak juga. Dalam buku-buku sejarah atau biografi terutama Afrika Utara ya dan secara umum Maghrib ya, Ibnu Khaldun terkenal sekali. Karena beliau orang mana? Memang orang, ya betul, memang di Tunis dan dia keturunan bangsawan Andalus ya. Oh, bangsawan beliau. Ini bangsawan Andalus, iya betul. Keluarganya itu keluarga di ring satu kekuasaan sejak di Andalus gitu ya. Beliau juga punya posisi. Iya, Ibnu Khaldun itu bisa dikatakan kayak ya kalau enggak qadhi, hakim gitu ya, hakim di Mesir, kemudian terakhir kan ke Mesir, Ibnu Khaldun meninggalnya di Mesir. Itu sebagai hakim qadhi, artinya hakim tertinggi mazhab Maliki. Berarti kan dalam ilmu keilmuannya fikihnya juga diakui kan di situ. MK ya. Bukan. Hakim ya. Terus hakim agung lah gitu ya. Untuk mazhab Maliki. Kemudian juga beliau juga kalau bisa dikatakan posisinya sekarang setnek lah, sekretaris negara gitu lah. Kemudian juga pernah menjadi duta besar Granada untuk apa namanya? Ketika berhubungan dengan Sevilla waktu itu Sevilla sudah dikuasai oleh Castilla, oleh kerajaan Nasrani. Itu Ibnu Khaldun itu diutus sebagai duta besar. Dutanya. Dan berhasil sukses sampai Raja Castilla itu mau mengembalikan peninggalan keluarganya dulu di Sevilla. Kan keluarganya dulu di Sevilla. Gitu. Jadi ada hari ini masih terlestarikan sampai hari ini. Jadi ada satu villa itu milik keluarga Ibnu Khaldun di Sevilla sampai hari ini. Masih difungsikan. Masih ada. Masih difungsikan sebagai tempat untuk villa-villa untuk peristirahatan disewakan kayak gitu. Milik Ibnu Khaldun dan pernah dipakai oleh keluarga kerajaan. Itu di masanya dahulu gitu. Tapi artinya terkenal memang. Ya memang kelasnya kelas atas lah gitu lah. Jadi Ibnu Khaldun tuh sepopuler itu gitu loh. Sebelum kemudian karyanya gitu loh yang ketika menyebar ke dunia Islam atau ke seluruh dunia itu begitu fenomenal. Tapi apa tadi pengaruhnya setelah berapa 500 tahun? Itu kenapa? Nah, ini dia. Ini juga satu hal yang perlu dicatat ya. Bahwa pemikiran yang begitu brilian itu enggak serta-merta kemudian berdampak di masanya. Ada beberapa faktor. Ada orang yang menulis sesuatu gitu melampaui masanya. Gitu loh. Artinya di masa itu orang tidak berpikir sejauh itu. Jadi melihat ini buku apaan sih gitu loh. Tapi ketika kemudian seiring perjalanan waktu gitu, apa yang ditulis dalam buku itu memang ternyata ini mendasari permasalahan yang sedang kita hadapi zaman ini. Oh, itu menjadi menjadi sangat gitu loh. Makanya kan dasar-dasar teori ekonomi, terutama ekonomi keuangan negara gitu loh, sosial gitu, politik. Itu kan diakui dari Ibnu Khaldun oleh semuanya hari ini gitu ya. Sampai jadi itu buku beliau tulis mesti keresahan saat itu atau ya hasil bacaan dari fenomena. Kan Ibnu Khaldun sangat dekat dengan pusaran kekuasaan dan juga ngikuti jatuh bangunnya dinasti-dinasti di situ di Tunis, di Jazair, di Andalus gitu sampai kemudian ke Mesir. Jadi dia baca itu semua gitu. Nah dia ekstrak itu, jadi kaidah-kaidah dari sunatullahnya gimana, hikmahnya gimana sih kan gitu. Sehingga kemudian diantaranya gini ya, Ibnu Khaldun mengatakan gitu, terkait dengan pajak gitu loh. Contohnya, ini pemikiran Ibnu Khaldun. Apabila penguasa gitu loh, semakin mengandalkan pungutan pajak gitu loh, untuk operasional negara, gitu loh,
itu menunjukkan bahwa negara ini sudah terlalu tua, terlalu rapuh gitu. Artinya ini menunjukkan bahwa kehancuran negara itu akan semakin dekat. Sudah di ambang pintu. Gitu Zat. Iya. Bentar Zat, pelan-pelan Zat. Diulangi Zat. Kita capture Zat. ketika penguasa gitu, sudah terlalu jauh, artinya dia tidak memiliki cara lain untuk mengelola keuangan negara dalam arti operasional negara, kecuali dengan menaikkan pajak gitu loh. Dikit-dikit pajak. Iya, makanya itu. Lagi Ibnu Khaldun itu menunjukkan selain masalah bahwa negara itu diambang kehancurannya, dia membahas sisi lain bahwa ini ada permasalahan besar terkait dengan pasti banyak korupsinya, terus kemudian mental, berpengaruh terhadap mental masyarakatnya, gitu ya. Itu akan menumbuhkan masyarakat yang tidak peduli dalam arti frustasi dengan segala fenomena sosialnya. Itu gitu. Beliau berdasarkan analisa yang akan terjadi atau faktanya juga dari fakta otomatis, dari fakta. Ngeri juga. Ya kan Ibnu Khaldun punya pengalaman berkhidmat di beberapa daulah dan jatuh bangun daulah itu, gitu loh. Jadi dia melihat di situ, gitu. Ketika jajaran penguasa itu sudah berbisnis di sektor di mana juga rakyat berbisnis di situ, itu pasti akan menghancurkan perekonomian rakyat. Kan bahasa kita kan sekarang ya, ketika regulator gitu juga menjadi operator, itu artinya ya tidak mungkin lah rakyat bersaing dengan gitu lah. Jadi Ibnu Khaldun melihat bahwa perekonomian itu harus memiliki ruang persaingan yang bebas gitu loh, dimana di situ jangan sampai pemegang kekuasaan bermain. Karena pasti kan kalah, gitu loh. Itu Ibnu Khaldun sudah bicara tentang itu loh dalam mukadimahnya. Ya. Itu kan menarik gitu, jatuh bangunnya. Dan dari pengaruh dari beban pajak yang begitu tinggi, dan itu otomatis diterapkan dengan pemaksaan otomatis ya. Artinya di situ ada pasti akan ada regulasi, akan ada sanksi kan gitu. Dan rakyat mau tidak mau harus mengikuti. Itu akan menimbulkan kesewenang-wenangan dan kemudian akan merusak tobai, jadi watak mental menjadi watak yang inferior, kemudian watak yang selalu kalah gitu. Dan itu tidak akan melahirkan masyarakat yang punya kreativitas, inovasi, bukan akan jauh pokoknya. Pokoknya masyarakat yang betul-betul selain tidak berdaya, kemudian memang rusak mentalnya gitu. Itu Ibnu Khaldun bicara dalam mukadimah itu. Berdasarkan apa yang terjadi, yang sudah artinya terjadi. Pengalaman yang dianalisa, gitu loh. Dari entah itu dari sebelum yang dia alami sendiri dan dari yang dia alami gitu loh. Itu adalah dan itu bisa jadi atau sangat mungkin terjadi sampai nanti sampai itu kan kaidah jadinya. Betul lah, kalau apakah 100% plek ketiplek ya kan berbeda-beda dong. Tapi kan ada masalah-masalah dasar gitu yang kita bisa uji relevansinya sampai hari ini gitu loh. Dan itu menarik gitu. Di tengah masyarakat yang terhegemoni oleh kekuasaan yang begitu sewenang-wenang, itu yang rusak itu pertama kali bukan sekedar ekonominya kemudian ambruk, enggak. Watak masyarakatnya gitu loh. Jadi inferior tadi. Sangat inferior dan kemudian masyarakat yang tidak peduli sebenarnya. Nah di tengah seperti itu nanti akan fenomena sosial yang terjadi. Di antaranya kalau yang terkait dengan keagamaan, cerita-cerita tentang dalam tanda petik mukjizat-mukjizat, dongeng-dongeng atau tasawuf-tasawuf yang menyimpang yang menceritakan karomah-karomah yang nggak jelas gitu. Saya bicara yang menyimpangnya ya, gitu loh. Itu akan marak. Sebagaimana masyarakat nanti budayanya budaya satir, saling nyindir, kemudian ya artinya lebih ke nilai kemunafikan akan lebih menguat ketimbang orang itu berterus terang apa adanya, objektif dan seterusnya. Itu salah satu efek ya dari situ. Ya, yang dibahas oleh Ibnu Khaldun dan itu menarik. Dan kondisinya kadang ada yang juga memelihara tadi kondisi masyarakat yang inferior itu sengaja dipelihara untuk dipelihara kekuatan yang sewenang-wenang.
karena dia ingin nyaman, gitu lah. Makanya kenapa kemudian akidah irja murji'ah yang tidak peduli dengan kezaliman itu akan terus didukung, itu artinya diperkuat, karena otomatis siapa yang mengevaluasi penguasa sewenang-wenang di tengah kondisi mental masyarakat yang rusak? Gak ada, dan dia melenggang kangkung di situ. Padahal itu ketika kembali ke buku tadi Ustaz ya, ketika beliau tulis pengaruh tulisan tadi belum begitu terasa di zamannya itu. Enggak, zamannya lagi zaman kacau-kacaunya itu. Artinya tidak dijadikan bahan kajian gitu loh untuk kemudian merevisi gitu. Artinya tidak ada katakanlah gerakan revisionis gitu loh terkait dengan kondisi politik, ekonomi, sosial yang terjadi di tengah masyarakat pada zaman itu, berdasarkan padahal buku itu penting sekali. Kapan buku itu mulai kemudian dilirik oleh orang-orang yang punya kebijakan publik? Justru Barat seiring dengan perkembangan, seiring perkembangan Barat sebagai negara yang keluar dari peradaban masa kegelapan abad pertengahan, mereka kemudian mulai menata lagi, artinya mereka meruntuhkan revolusi-revolusi itu, meruntuhkan kediktatoran. Mulai di situ ada masalah kewenangan publik dan lain sebagainya, kedaulatan rakyat dan lain sebagainya. Nah, buku Ibnu Khaldun kemudian serasa ditemukan oleh mereka, gitu loh. Dan itu kalau menurut Profesor Imaduddin Khalil itu dalam 200 tahun terakhir aja. Gitu ya. Dari 700 tahun. Dijadikan rujukan buat mereka. Iya, dijadikan rujukan bagaimana studi dan rujukan dan seterusnya. Keren banget ya. Iya. Artinya nilai bobot dari sebuah pemikiran Ibnu Khaldun itu baru disadari gitu, dan dalam arti disadari itu aplikatif gitu loh. Itu 200 tahun. Artinya belakangan. Isinya apakah juga universal, Zat? Iya dong, kalau masalah kaidah-kaidah kan. Masalah hubungan kesewenang-wenangan dengan rusaknya mental, aspek sosial, kemudian ketika regulator dalam arti pemerintah berbisnis di bidang yang juga menjadi core bisnis rakyat, itu akan menghancurkan ekonomi negara. Wah, itu kan universal. Dan berlaku ya sampai sekarang. Iya, penguasa yang kemudian menjadikan rakyat target marketnya. Gitu. Iya. Itu dibahas tuh ya di Ibnu. Silakan disimak. Oh gitu Zat ya. Jadi ini juga berarti masih sangat layak untuk dibaca di kondisi sekarang oleh orang-orang yang pemegang kebijakan. Harus dibaca, jelas harus dibaca. Ini sebagai dasar-dasar pemikiran ya. Tentu saja tidak semuanya persis cocok gitu lah dengan segala perkembangan yang terjadi. Tapi ada masalah-masalah mendasar yang saya rasa itu perlu menjadi bahan kita untuk membaca ulang gitu loh. Ya karena kita harus menyadari bahwa apa yang sedang berjalan itu bukan berarti sedang baik-baik saja kan. Dasarnya itu. Dan dari situ kita harus punya keberanian untuk merevisi dan punya bahan-bahan untuk kemudian menjadi bagian dari rujukan kita kan gitu. Dan ini salah satu yang bisa menjadi bahan analisa ya. Baik Zat, jazakallah khair atas ilmunya untuk kita semua. Luar biasa ya, ternyata karya-karya yang luar biasa selalu lahir dari ulama-ulama yang tidak hanya peduli pada masanya saja, tapi bisa jadi rujukan untuk masa-masa yang berikutnya. Luar biasa. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.